Halo, teman-teman yang suka belajar segala sesuatu yang positif, bisa subscribe atau follow channel kita ya. Kali ini kita belajar dari rangkuman buku The Procrastination Cure dari Jeff Ferry Combs. Video ini juga bisa Anda simpan ya, jadi Anda bisa dengar lagi di lain waktu. Buku The Procrastination Cure adalah panduan praktis dan motivasional untuk mengatasi penundaan. Buku ini menawarkan strategi dan wawasan pribadi untuk mendiagnosis dan mengatasi akar penyebab perilaku ini, sehingga pembaca dapat menyeimbangkan produktivitas dan relaksasi tanpa rasa bersalah. Pendahuluan. Atasi hambatan antara Anda dan impian Anda. Apa trik untuk mengalahkan penundaan? Apakah dengan meletakkan ponsel Anda di dalam lemari? Memblokir aplikasi dan situs web yang mengganggu? Bagaimana dengan memasang gembok di kulkas Anda untuk mencegah Anda ngemil? Meskipun tips dan trik bisa membantu, jika Anda sering menunda-nunda pekerjaan, mungkin ada hal lain yang bisa Anda perbaiki. Menunda-nunda bukanlah diri Anda. Ini adalah pola perilaku yang muncul dari dinamika psikologis tertentu. Dinamika yang mungkin sangat dalam, tapi masih bisa Anda ubah. Penunda cenderung terbagi dalam beberapa jenis dan, meskipun kita tidak akan dapat membahas setiap kasus dalam artikel ini, kita akan fokus pada 3 jenis penunda yang paling umum dan langkah-langkah serta strategi spesifik yang bermanfaat bagi setiap orang. Baiklah, tidak ada waktu untuk menunda. Mari kita mulai. Poin pertama. Menunda-nunda dan dampaknya. Berapa lama waktu terlama yang pernah Anda habiskan untuk menunda-nunda sesuatu? Beberapa hari? Berminggu-minggu? Penulis pernah melatih seorang klien yang telah menunda pelaporan pajaknya selama 15 tahun. Contoh ini banyak terjadi. Setiap tahun, orang membayar jutaan denda pajak lebih karena alasan penundaan, dan dihukum karena terlambat melaporkan atau melakukan kesalahan yang merugikan ketika sedang dikejar waktu. Para ahli memperkirakan bahwa 40% orang Amerika mengalami kemunduran finansial yang tidak perlu karena menunda-nunda. Pertimbangkan penghindaran pajak selama 15 tahun. Apa yang terjadi di sana? Semuanya berawal dari rasa takut. Penundaan awalnya dimulai dengan rasa cemas atau tidak nyaman, yang kemudian meningkat menjadi ketakutan karena potensi konsekuensinya semakin besar. Sebuah spiral ketakutan yang kejam, berputar perlahan-lahan ke atas sampai, pada saat dia mencari bantuan penulis, dia sangat takut sampai tidak bisa tidur di malam hari. Ini mungkin adalah korban terbesar dari penundaan. Hilangnya kebahagiaan dan kesejahteraan. Jadi, mengapa orang melakukannya? Apa sebenarnya penundaan itu? Ini tidak sama dengan menunda tugas. Terkadang kita menunda suatu tugas karena alasan yang benar, contohnya karena Anda tidak bisa melakukan semuanya sekaligus. Penundaan yang kita mau perbaiki ini adalah jenis penundaan yang negatif, yaitu menunda sesuatu yang padahal Anda tahu bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk memulainya. Penundaan terkait dengan keraguan, tetapi tidak persis sama. Keraguan adalah kesulitan untuk mengambil keputusan, sedangkan penundaan adalah ketika Anda sudah mengambil keputusan, namun tetap saja gagal mengambil tindakan. Psikolog Albert Ellis dan William Kaus memiliki definisi tersendiri. Penundaan adalah ketika Anda menunda melakukan suatu tugas hingga Anda mulai merasa tidak nyaman atau merasa tidak enak. Kita menunda-nunda karena awalnya untuk menghindari melakukan sesuatu yang tidak nyaman, sesuatu yang menegangkan, menyakitkan. Sehingga kita menemukan alasan untuk tidak melakukannya saat ini, sampai akhirnya kita mulai merasa tidak nyaman dengan penghindaran tersebut. Seperti yang akan kita lihat, menyembuhkan penundaan bukanlah tentang mengatur waktu Anda dan lebih kepada mengatur emosi Anda. Langkah yang besar adalah memahami dengan jelas emosi mana yang mendorong kita. Kita masing-masing memiliki sejarah hidup yang unik dan pengalaman yang menginformasikan perilaku kita. Penulis telah melatih ribuan orang yang berjuang melawan penundaan, dan ada beberapa pola sama yang muncul berulang kali. Poin kedua. Cukup baik untuk memulai dan menyelesaikannya. Bayangkan ini, Anda telah bermimpi selama bertahun-tahun untuk menulis sebuah skenario. Dalam pikiran Anda, ini akan menjadi sebuah mahakarya. Anda membaca dan melakukan riset. Anda terobsesi dengan setiap adegan, alur cerita, dan karakter. Anda melakukan brainstorming, membuat konsep, dan merevisi. Tapi Anda tidak pernah bisa menyelesaikannya. Bertahun-tahun berlalu dan, alih-alih membuat jejak Anda di industri seperti yang Anda harapkan,
karya Anda masih terjebak dalam draft. Inilah nasib perfeksionis neurotik. Perfeksionis neurotik, meskipun seringkali cerdas dan berbakat, adalah kritikus terburuk bagi diri mereka sendiri. Mereka biasanya tidak puas dengan pekerjaan mereka, kenyataan tampaknya tidak pernah sebanding dengan visi cemerlang yang mereka bawa dalam kepala mereka. Tidak mengherankan jika mereka berjuang untuk menyelesaikan proyek hingga selesai. Usaha untuk menghindari kekurangan ini menyebabkan mereka cemas dan bahkan lumpuh. Ketakutan mereka akan kelemahan menjadi kelemahan mereka. Para perfeksionis ini seringkali menjadi pecandu adrenalin, yaitu mereka bergantung pada kesibukan karena tenggat waktu yang akan segera tiba untuk menyelesaikan sesuatu. Mengapa begitu? Sebenarnya sederhana saja. Hanya pada jam ke-11, pada malam terakhir sebelum ujian, atau minggu terakhir sebelum proyek yang sudah berjalan berbulan-bulan, rasa takut mereka untuk melewatkan tenggat waktu tiba-tiba melampaui rasa takut mereka yang paling besar, yaitu rasa takut untuk tidak cukup baik. Apakah hal ini berlaku bagi Anda? Jika ya, apa yang harus dilakukan? Bagaimana cara memutus siklus tersebut? Pertama, Anda harus menyadari bahwa perfeksionisme bukan hanya memiliki standar yang sangat tinggi atau mata yang jeli. Di balik itu semua, hal ini mungkin terkait dengan perasaan malu dan ketidakmampuan yang sudah berlangsung lama. Untuk mengatasi penundaan yang perfeksionis, tugas pertama Anda mungkin hanya mengenali fakta ini dan kemudian perlahan-lahan, secara bertahap, mulailah menanamkan pada diri sendiri narasi baru, ide baru, bahwa Anda sudah cukup. Biarkan itu meresap. Anda sudah cukup, sudah cukup. Ini bukan tentang menyerah atau menghasilkan karya yang lebih rendah. Ini adalah tentang melepaskan beban, melepaskan kebutuhan psikologis Anda untuk menjadi sempurna agar merasa cukup baik. Melepaskan keterikatan Anda yang putus asa pada harapan yang terlalu tinggi dan tujuan yang terlalu ambisius yang jauh di lubuk hati Anda, berharap akan bisa memvalidasi Anda. Pada tingkat praktis, pulih dari penundaan yang perfeksionis adalah tentang bekerja dengan prioritas baru, yaitu memprioritaskan untuk memulai dan menyelesaikannya daripada membuatnya sempurna. Berikut ini adalah sebuah tip yang kelihatannya sederhana, namun tidak mudah. Di akhir hari, tulislah daftar hal-hal yang bisa dan ingin Anda selesaikan esok hari. Hal-hal tersebut haruslah tugas-tugas yang bisa Anda selesaikan dalam satu hari. Jika tidak, bagi menjadi beberapa subtugas. Buatlah daftar ini singkat dan sederhana. Dan jika Anda merasa daftar ini sudah cukup sederhana, buatlah daftar yang lebih sederhana lagi. Dibutuhkan disiplin, tetapi ini adalah teknik yang dapat membuat Anda tetap membumi dan membantu membebaskan Anda dari rasa kewalahan dan kekecewaan yang menimpa banyak orang. Ingat, kesempurnaan adalah ilusi, karena bagus saja sudah cukup bagus kok. Poin ketiga. Mempersiapkan untuk mempersiapkan. Mari kita lihat pengalaman John, salah satu klien pelatihan dari penulis. John adalah seorang salesman asuransi yang sukses yang memutuskan untuk beralih karir. Jadi, dia membenamkan diri dalam pembelajaran, dia mendengarkan program audio, menghadiri webinar, seminar, rapat umum, dan konvensi. Dia membangun jaringan yang kuat dari kontak dan pelatih top. Selama hampir 3 tahun, John mempersiapkan diri untuk peralihan karirnya, mengatur segala sesuatunya dengan baik. Sayangnya, John melakukan semua persiapan ini dengan uang pinjaman dan semakin terjerumus ke dalam hutang dalam prosesnya. John tidak malas. Dia melakukan banyak hal. Tapi dia masih menunda-nunda untuk segera memulai karir barunya dengan sungguh-sungguh, yaitu contohnya dengan mulai segera menghubungi kliennya. Apa masalah John? Dia adalah seorang pencemas kronis, sepupu dekat dari perfeksionis neurotik. Bisa dibilang, sementara si perfeksionis didominasi oleh rasa malu, si pencemas didominasi oleh rasa takut. Kedua kecenderungan ini seringkali berjalan beriringan. Takut gagal, takut akan hal yang tidak diketahui, takut akan penolakan. Semua ini dapat bermanifestasi sebagai persiapan yang berlebihan secara patologis, atau apa yang penulis sebut sebagai bersiap-siap untuk bersiap-siap. Para pencemas dan perfeksionis melakukan hal ini sebagai cara untuk tetap berada di dunia persiapan yang tampak aman dan nyaman, jauh dari dunia yang buruk. Atau mereka terjebak dalam perangkap yang disebut kelumpuhan analisis, terlalu banyak berintelektualisasi dan bukannya mengambil tindakan. Bayangkan film tinju klasik Rocky, tapi dalam versi ini,
sang tokoh utama terjebak dalam montase latihan yang tidak pernah berakhir, lompat tali dan melakukan pull-up tanpa henti sampai akhirnya film menjadi gelap dan kredit pun mulai bergulir. Nah, teman, Anda harus naik ke atas ring. Tidak apa-apa untuk merasa takut, tetapi Anda harus menerima bahwa beberapa risiko dan ketidakpastian hidup itu tidak dapat dihindari. Anda harus berusaha membangun keyakinan Anda bahwa, apapun yang terjadi, Anda akan baik-baik saja. Menang atau kalah, setidaknya Anda keluar dengan semangat. Itulah etos yang perlu Anda kembangkan. Poin keempat. Pemberontak tanpa sebab. Oke, ini dia metafora film lainnya. Bayangkan James Dean yang ikonik dalam film Rebel Without a Cause pada tahun 1955. Dean mewujudkan semangat pembangkangan masa muda yang beresonansi dengan satu generasi. Dia adalah karakter yang kuat dan penuh semangat, harus diakui. Tapi bukan karakter yang sangat bahagia. Ada jenis penunda yang unik yang penulis sebut sebagai penunda yang memberontak. Bagi orang-orang ini, identitas mereka menjadi terjalin dengan rasa kebencian dan pembangkangan. Penunda yang memberontak seringkali memiliki bakat yang luar biasa. Namun gejolak batin mereka, yang ditandai dengan frustrasi dan perasaan dirugikan, membuat mereka memberontak terhadap pekerjaan mereka. Mereka mungkin menghindari tugas-tugas yang tampak terlalu sepele, tidak penting, atau di bawah kemampuannya. Mereka menolak tugas-tugas tersebut secara langsung, atau menentangnya secara pasif-agresif, dengan cara tidak pernah mengerjakannya. Karena merasa frustrasi dengan pekerjaan dan posisi mereka dalam hidup, para penunda yang memberontak mungkin akan menyalahkan orang lain, yang pada akhirnya sebenarnya untuk menghindari dari kesalahan siapa? Sebenarnya dari kesalahan dari diri mereka sendiri. Meskipun menggoda, menyalahkan orang lain adalah jebakan. Anda bisa jatuh ke dalam penyakit, kecanduan kebencian. Penyakit ini mungkin terasa menyenangkan dalam jangka pendek, namun hal tersebut hanya akan berujung pada kekecewaan di kemudian hari. Untuk menghindari nasib penunda yang memberontak, penting untuk mengakui adanya perasaan frustrasi dan ketidakadilan dalam diri Anda. Kemarahan Anda mungkin menutupi rasa frustrasi yang lebih dalam dan belum terselesaikan yang Anda pendam terhadap diri sendiri, atau orang-orang di masa lalu Anda. Kuncinya di sini adalah pengampunan. Memaafkan mereka yang telah berbuat salah kepada Anda, memaafkan mereka yang menolak Anda atau menyakiti Anda. Sebenarnya ini merupakan langkah untuk memaafkan diri Anda sendiri. Dan pengampunan itu bersifat transformatif yang akan mengubah hidup Anda. Karena di tengah-tengah rasa frustrasi dan kemarahan yang dimiliki oleh para penunda, ada kekuatan yang kuat, yaitu sebuah semangat tulus, sebuah api di dalam diri Anda, yang dapat Anda manfaatkan. Seperti yang dikatakan oleh penulis, kemarahan Anda jika dibalik akan menjadi passion hasrat yang luar biasa. Jadi, meskipun pemberontak itu terlihat keren, jangan biarkan perlawanan dan kebencian menyabotase peluang Anda untuk sukses. Lepaskan kemarahan Anda, sehingga Anda dapat membangkitkan kekuatan Anda. Poin kelima. Menghubungkan kembali dan menciptakan kembali. Baiklah, ketika berbicara tentang penundaan, kita telah berbicara tentang gambaran besarnya. Anda harus memahami dan melepaskan dinamika emosional tertentu yang memicu perilaku merusak diri Anda. Namun, adakah hal lain yang dapat Anda lakukan sehari-hari untuk membantu memudahkan transisi ini? Berikut adalah 2 strategi. Namun berhati-hatilah, kedua strategi ini mungkin tidak seperti yang Anda harapkan. Yang pertama, fokuslah untuk mengatasi kecemasan dan ketidaknyamanan yang Anda rasakan saat hal itu muncul di dalam tubuh Anda. Meskipun ketakutan Anda mungkin, dalam beberapa hal, hanya ada di kepala Anda, cepat atau lambat ketakutan itu mulai merambat keluar, menjadi leher kaku, rahang tegang, punggung bawah tegang. Pikiran dan tubuh Anda tidak dapat dipisahkan. Jadi, lakukanlah pijatan, temui ahli tulang, mulailah latihan yoga atau tai chi, cobalah seni bela diri. Pilihan ada di tangan Anda, tetapi intinya adalah untuk menenangkan dan mengendurkan otot-otot yang tegang serta memberikan relaksasi dan keseimbangan pada tubuh. Anda akan terkejut betapa merawat diri Anda secara fisik dapat memberikan dampak positif bagi pekerjaan Anda. Strategi kedua, keluar dari isolasi. Sangat penting untuk membuat dan menjaga hubungan yang kuat dengan orang lain. Cobalah untuk mengurangi waktu online dan lebih banyak bertatap muka. Hubungi teman-teman lama dan cari tahu aktivitas yang bisa Anda lakukan bersama.
Anda tidak ditakdirkan untuk sendirian di dunia ini. Banyak orang yang memiliki kekhawatiran kronis dan perfeksionis, terutama menemukan diri mereka terjerat dalam jaringan pertanyaan, bagaimana jika? Bagaimana jika saya tidak berhasil? Bagaimana jika saya berhasil? Bagaimana jika saya gagal mendapatkan promosi itu? Bagaimana jika saya berhasil mendapatkannya? Pembicaraan diri yang tidak jelas seperti ini membuat Anda sulit untuk mengambil tindakan. Menghubungkan diri dengan tubuh Anda dan dengan orang lain adalah tentang membawa Anda keluar dari kepala dan masuk ke dalam hati, dan bisa berhubungan dengan momen saat ini. Jadi, ketika tiba waktunya untuk bekerja, bawa tubuh Anda yang baru saja rileks dan hati Anda yang baru saja terhubung dan fokuslah pada tugas yang sedang dihadapi, yang ada di depan mata Anda. Tidak perlu menunda. Langsung saja lakukan yang terbaik. Ringkasan akhir. Semua orang tahu menunda-nunda adalah momok. Jutaan orang kreatif dan cerdas menyabotase diri sendiri dengan menunda dan menunda tujuan mereka secara kronis. Menunda-nunda adalah perilaku yang kompleks, namun berakar pada emosi dasar seperti rasa malu, takut, dan marah. Mengatasinya membutuhkan pengembangan kesadaran diri untuk mengenali emosi mana yang mendorong Anda dan belajar untuk melepaskannya. Dalam prosesnya, Anda dapat membantu dengan melepaskan emosi yang tersimpan di dalam tubuh dan terhubung dengan orang-orang di sekitar Anda. Roma tidak dibangun dalam sehari. Namun jika Anda berkomitmen, Anda dapat mengatasi pola yang paling dalam sekalipun, dan membawa diri Anda ke kehidupan yang jauh lebih baik. Oke guys, sekian rangkuman buku kali ini, semoga bisa banyak bermanfaat untuk hidup teman-teman semua. Teman-teman bisa subscribe atau follow channel kita ya, agar selalu menerima video positif terbaru dari kami. Selamat belajar dan selalu bertumbuh dalam hidup ya guys, bye-bye.